Malaikat Gabriel adalah salah satu malaikat yang diciptakan oleh Yahweh sebelum fajar penciptaan alam semesta. Diciptakan dari cahaya dan kemuliaan Sang Pencipta. Nama Gabriel berarti kekuatan Elohim. Gabriel juga dikenal sebagai malaikat penyampai pesan dan kehendak Tuhan. Gabriel adalah utusan Tuhan. Dia selalu ditugaskan untuk membawa jawaban Tuhan atau pesan khusus Tuhan kepada para abdinya. Gabriel adalah malaikat wahyu yang menyampaikan isi kitab kebenaran. Malaikat Gabriel adalah utusan pribadi Tuhan. Dia adalah perantara bagi Tuhan dan umatnya manusia, khususnya bagi para nabi. Dia selalu melakukan misi ataupun tugas atas nama Bapa. Dikatakan dalam kitab Henokh, selama anak-anak Elohim mencemari anak-anak perempuan manusia dan melahirkan ras Nefilim yang perkasa, Gabriel, Mikael, Rafael, dan Uriel dipilih untuk mengakhiri ancaman Nefilim dan para malaikat pemberontak. Dan Gabriel mendapatkan misi untuk mengakhiri kekejian yang lahir dari hasil penyatuan malaikat dan manusia dengan membuat mereka saling berperang dan menghancurkan satu sama lain. Dikatakan juga bahwa malaikat Gabriel adalah salah satu malaikat yang mengunjungi Abraham dan istrinya Sarah. Hal ini tercatat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Gabriel adalah salah satu malaikat yang mengunjungi Lot dan yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api. Tercatat dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-29. Malaikat Gabriel sangat berperan saat bangsa Israel ditawan dalam pembuangan di Babel. Dia adalah malaikat penguasa api. Dia adalah malaikat yang ditugaskan Elohim untuk melindungi Hanaya, Misael, dan Asariah, atau yang dikenal sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Hal ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 25. Dia juga disebutkan mengumumkan nubuatan 70 minggu kepada Nabi Daniel. Dia berperang melawan malaikat Media dan Persia selama 21 hari dan kemudian dibantu oleh malaikat Mikael. Hal ini tertulis dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-10. Gabriel menampakkan diri kepada Imam Sakaria dan mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan menjadi orang yang akan mempersiapkan jalan bagi terang dunia yang sejati. Namun karena Sakaria meragukan kata-katanya, Gabriel membuatnya bisu sampai hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Hal ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 5-23. Tugas yang paling terkenal dari malaikat Gabriel ketika diutus oleh Tuhan adalah pada waktu dia diutus untuk menemui perawan Maria untuk mengumumkan kelahiran Yesua, Mesias yang dijanjikan oleh Elohim Israel dalam perjanjian lama. Hal ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26-38. Seperti malaikat lainnya, wujud asli dari malaikat Gabriel tidak dapat dilihat oleh manusia secara langsung. Dikatakan bahwa Gabriel memiliki 12 sayap cahaya emas, meskipun bisa juga berubah menjadi cahaya putih yang bersinar lebih terang dari fajar. Tetapi sayap ini dapat diperlihatkan dan disembunyikan sesuai keinginannya. Namun, penampilan Gabriel bisa berubah menjadi apapun yang diinginkan
atau dibutuhkan malaikat Gabriel pada saat itu juga. Saat menampakkan diri, Gabriel terlihat seperti seorang pria dengan jubah linen putih bercahaya dengan sabuk emas dan dipenuhi dengan kemuliaan Elohim. Dia juga sering menyamar sebagai seorang pria yang bijaksana. Dia pernah melakukan hal ini saat di Mesir, pada waktu dia menyelamatkan Musa dari kematian saat masih bayi. Hal ini tertulis juga dalam kitab Orang Jujur. Gabriel sangat memahami isi kitab kebenaran. Tuhan memberikan kepadanya kebijaksanaan yang luar biasa dalam menangani berbagai hal dengan cara yang damai dan bijaksana. Malaikat Gabriel memiliki banyak kekuatan dan kemampuan. Sebagai salah satu malaikat pertama yang diciptakan, Gabriel adalah salah satu malaikat yang paling kuat dan bijaksana. Kekuatannya berasal dari Tuhan sendiri. Gabriel adalah malaikat yang sangat kuat, bahkan dia cukup kuat untuk melawan dan mengalahkan archdemon dengan peringkat lebih tinggi atau bahkan Raja Iblis. Dan dia dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di alam semesta yang mewujudkan kekuatan Tuhan. Dia cukup kuat untuk bertarung dalam peperangan. Dalam kitab peperangan Yahweh disebutkan bahwa dia merupakan salah satu dari malaikat yang ikut berperang dalam pertempuran di surga. Dia juga adalah salah satu dari 4 malaikat yang ikut dalam strategi perang bangsa Israel. Gabriel memiliki hikmat yang mampu mengalahkan pasukan iblis dan musuh dari bangsa Israel. Sebagai salah satu dari 7 malaikat agung dan utusan Tuhan tingkat tinggi, Gabriel secara fisik dan mental jauh lebih unggul dari hampir semua makhluk di alam semesta. Dia adalah salah satu malaikat agung yang dapat melakukan penyegelan yang kuat. Malaikat Gabriel memiliki penguasaan, dominasi, dan kendali penuh atas keterampilan yang digunakan oleh para malaikat maupun para malaikat jatuh. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana menggunakan kemampuan malaikat dengan sempurna dan tanpa cacat, yang bahkan Raja Iblis pun tidak dapat mematahkannya. Gabriel memiliki kekuatan fisik yang tak terduga dan menakutkan, mampu menyaingi entitas kosmik dan melampaui dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Dia memiliki daya tahan dan stamina yang sangat luar biasa, bahkan melebihi makhluk-makhluk supranatural manapun. Gabriel memiliki kekebalan yang hampir mutlak, memungkinkannya untuk menahan serangan fisik, magis, supranatural, mental, spiritual, dan bahkan metafisik tanpa mengalami ketegangan ataupun rasa sakit yang terlihat padanya. Gabriel telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang hebat dan sangat karismatik dan salah satu komandan dari bala tentara surgawi. Meskipun dalam peperangan, kepemimpinannya di bawah Mikael, Gabriel adalah pemimpin taktis dan strategis yang hebat. Dia memimpin pasukan Tuhan dengan sangat mahir. Dalam peperangan, dialah yang membuat musuh Israel saling membunuh dan mengacaukan perkemahan lawan. Dialah yang selalu memberi malaikat Mikael beberapa petunjuk dan keputusan bijak dan baik ketika berhadapan dengan lawan dalam peperangan. Sebagai salah satu malaikat sejati, kehadiran Gabriel membawa cahaya suci Elohim dan sinar kemuliaan. Hal ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9 pada waktu dia menyampaikan kabar sukacita. Kehadirannya saja dapat memberikan kegelisahan yang ekstrim terhadap iblis dan malaikat jatuh, sampai-sampai mereka dengan enggan menyerangnya atau mereka akan melarikan diri ketakutan.
Sebagai utusan dan yang ada sejak awal penciptaan, pengetahuan Gabriel, kemampuan intelektual, kecerdasan dan kebijaksanaan memberinya keuntungan besar dalam menangani berbagai hal. Pikirannya yang mengetahui banyak hal membuatnya lebih bijak dari malaikat surga manapun. Dia mengetahui banyak hal yang hanya diketahui oleh sedikit makhluk atau malaikat, sehingga dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keseluruhan alam semesta. Sebagai utusan Tuhan, Gabriel dapat mempengaruhi dan memanipulasi setiap dan semua bentuk komunikasi. Dia mengetahui semua bahasa manusia. Dia juga pernah mengajari Yusuf semua bahasa manusia, sehingga Yusuf dapat menjadi penguasa di Mesir. Gabriel juga dapat memanipulasi mimpi. Dia juga dapat menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya melalui mimpi. Hal ini pernah dilakukannya kepada Yusuf, suami Maria, tertulis dalam kitab Matius pasal 1 ayat 20-24, dan juga para orang Majus dari timur yang tertulis dalam kitab Matius pasal 2 ayat 12. Dia juga adalah malaikat yang menyampaikan arti mimpi, seperti kepada Yusuf ketika dia menyampaikan arti dari mimpi Raja Firaun, dan juga kepada Nabi Daniel tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Sebagai malaikat tercepat, dia bisa berteleportasi kemana saja dan bahkan ke tempat manapun yang dia inginkan. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah yang paling cepat dari semua makhluk surgawi. Setiap kali dia berteleportasi, Gabriel memproyeksikan kilau cahaya dan dapat langsung tiba di tempat yang diinginkannya. Dia bahkan dapat menteleportasikan apapun atau siapapun yang dia inginkan. Seperti contohnya, dia pernah menteleportasikan Nabi Habakuk dari Israel ke Babylon kepada Nabi Daniel saat dalam gua singa. Dia juga menteleportasikan Rasul Filipus dalam perjalanan pelayanannya. Gabriel dapat memulihkan stamina secara fisik, mental, emosional, spiritual, bahkan metafisik. Dia bisa memulihkan orang yang lemah hanya dengan mengucapkan kata atau dengan tindakan langsung, meskipun dia tidak sekuat Rafael, malaikat penyembuhan. Hal ini pernah dilakukan saat menguatkan Nabi Daniel yang terkulai lemah karena dahsyatnya penglihatan yang dilihatnya. Hal ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 7-10. Selain hal-hal tersebut, masih banyak lagi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh malaikat Gabriel, dan juga banyak tugas-tugas yang pernah dilakukannya. Tetapi itu tadi sebagian kecil hal-hal tentang malaikat Gabriel yang mungkin belum banyak diketahui. Pada kesimpulannya, malaikat Gabriel adalah salah satu malaikat yang kuat, bijaksana, dan memiliki banyak kemampuan. Dia lebih sering bertugas sebagai malaikat penyampai pesan Tuhan. Tetapi sekalipun memiliki banyak kekuatan dan kemampuan, malaikat Gabriel hanyalah ciptaan Yahweh, sama seperti kita manusia. Malaikat Gabriel tidak boleh disembah, sebab hanya satu yang dapat disembah, yaitu Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.